Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wow, aduh senang nih, udah lama nih nggak ketemu ya. Habis terakhir kita apa tuh? Pas lagi puasa ya. Mau panah Gimana nih ya? teman-teman semuanya? Kayaknya dari Sabang sampai Merauke sampai Jerman ini tetap hadir nih kayaknya ya. ah saya senang banget bisa kumpul di sini. Jadi ini dari berapa ini ya? Pokoknya berapa ini ya? Berapa Berapa batch chapter kemarin ya? ya? Ya, Berapa 3 batch chapter? terakhir Mas, 3 chapter ya. Oke, Sama ya. yang offline juga Mas Nuno Oh bergabung. ada. Ya, Oke. ada beberapa. Nah mudah-mudahan malam ini semua pada Ada Mbak. sehat dan baik-baik saja. Dan kita intinya mau tetap bisa apa terhubung ya sama semuanya sambil kita eh, coba membaca situasi yang berkembang di tempatnya masing-masing dan challenge-nya atau tantangannya dari teman-teman semua. Karena memang kita perlu punya lingkungan yang pas ya, lingkungan yang pas, tempat ngobrol yang pas. Harapannya di grup WhatsApp kita misalnya udah bisa ngebantu. eh, dan di sini ya, saya lihat juga ada beberapa teman yang lama ini ada Mbak Apta, ada Mas Wendy, ya, Ada ada Hana, kayaknya ada Hana tuh Mas. Fadlan, mana ada ya. Ada Bu Ani sama Hana kayaknya ya, Bu Ani ya. Oke. Jadi kita juga tetap bisa Hadir. hadir. Dokter Hana, ya tumben ini. Dokter Hana bisa apa nyelipin waktu di antara kesibukannya. Jadi seperti tadi yang bilang siapa Pak Heri ya, Ya, penasaran ya. penasaran. Pinisirin Mas. Penasaran, penasarannya apa, kita pengen tahu dan lain sebagainya karena ya namanya hidup dan kita belajar tentang ilmu kehidupan ini nggak akan pernah berakhir. Tapi pertemuan seperti ini sangat penting karena teman-teman kalau saya ngelihatnya ini sebagai apa ya penjaga uh, penjaga frekuensi di lingkungannya masing-masing. Nah, untuk kalau udah frekuensinya di menyadari frekuensi diri sendiri, nah ini lucunya kalau kita belajar kuantum ikhlas, fokus ke dalam dan dengan kesadaran-kesadaran yang tumbuh, ada kecenderungan kita menemukan eh, orang atau orang mulai memperhatikan teman-teman atau Anda sekalian, ya kan? Nah, bentuk perhatiannya bisa dalam minta tolong, bisa dalam bentuk gangguan juga, gitu ya yang pada dasarnya semua mencerminkan proses pertumbuhan yang sedang kita jalani, yang membutuhkan sesuatu input baru untuk tumbuh. Ya, manusia ini open system istilahnya. Kalau sebelum kita belajar ini, itu closed system, kita menolak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita menerima ikhlas, kita berubah menjadi open system. Nah, open system itu kita akan kemasukan banyak informasi baru ya. Nah, proses informasi yang baru itu yang kadang-kadang otak kita atau kecenderungan lama kita bisa datang lagi, misalnya orang yang ganggu kita atau orang yang ngeselin kita, kalau kita nggak tahu bahwa itu datang karena untuk membuat kita lebih tumbuh, kita bisa kebawa lagi kemarin ke kecenderungan kemarin ya. Nah karena itu pertemuan-pertemuan ini sangat penting untuk kita terus menguatkan diri kita karena energi yang kita olah semakin besar ya. Itu sih ya apa namanya salah satu kenapa saya atau kita perlu kumpul untuk bisa menyadari atau memilah-memilih apakah uh, rezeki atau kesempatan ini datang karena apa atau sebaliknya atau masalah ini juga sesuatu yang baru itu datang karena apa ya. Jadi sebenarnya menu utama malam ini saya sebenarnya lebih pengen Bu Endang tuh dengerin ya cerita-cerita dari teman-teman yang apa aja dalam rangka misalnya latihannya, kemudian challenge-nya dan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Terus kita diskusiin dari situ. Ya.
Itu kalau saya sehat-sehat aja, alhamdulillah. Kebetulan lagi jagain ada ibu angkat saya. Ya saya mondar-mandir dari Jakarta ke sini nih ke daerah Gunung Pancar ya. Jadi lumayan healing terus hampir setiap hari juga sayanya. Ya. Jadi seger lah gitu ya. Suasananya banyak jangkrik, banyak air, kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan di teman-teman juga nggak terlalu jauh lah dari suara-suara alam. Oke, nah sekarang gimana? Siapa yang mau cerita apa eh, perkembangan terakhir yang mau didiskusikan atau yang mau ditanya atau mau di-sharingkan? Gitu Ya, ya. monggo Siapa yang mau silakan. ngacung Yang ya? pertama kali silakan centung dulu. Centung dulu. Silakan, monggo. Pak Heri, Pak Heri. Oh Nah, ini ya. yang penasaran duluan deh. Oke, Kak Heri habis itu Kak Anissa. Oh, Indri Ya, nih, Kak monggo. Indri Ya. memang selalu raisen ya. Oke. Oke. Silakan Pak Heri. Eh, ya Bu, dengar suara saya ya? Aman, aman Pak, aman. Suaranya dengar nggak? Dengar Pak, Suaranya? dengar, dengar. Dengar Pak Heri aman. Oh ya. Jadi benar, iya. Saya mau cerita dulu sebentar. Dulu, mungkin 20-an tahun yang lalu, saya kayaknya sering mengalami kejadian kebetulan-kebetulan. Ya, terus sejak setelah itu, saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan sehingga kebetulan terjadi. 20-an tahun lalu ketika saya masih kuliah. Nah, semakin ke sini semakin hilang kebiasaan itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya dominasi otak kritis masih kuat. Jadi ketika kita mengalihkan ke dominasi oleh kritikal, oleh otak ini, logika. Makasih, Pak. Saja. Oke, intinya kenapa nggak bisa kayak dulu lagi gitu ya Pak Heri ya? Ya, betul, Bu. Betanya ya, Ini yang betanya, pertama itu. logisnya naik terus, menguasai. Oke, yang kedua, Yang kedua, agak susah menerapkan yang ini karena otaknya, logikanya masih kuat. Bagaimana mengalihkan ke channel hati daripada ke channel apa namanya logika. oke, sinkronisasi sering gagal ya Pak. Rajin dengerin Brain Vape nggak Pak Heri? Belum, Bu. Oh belum. Kenapa belum dengerin Pak Heri? Pak Heri ada di grup nggak sih? Ada kan Pak Heri? Ada, tapi kayaknya Belum di sempet. mana ya kanunya? Ada Pak, itu disematkan Nantilah kok Pak dicari, ke Brain iya. Vape. Ya. Ya, nanti ini Kemudian saya ya Pak ya, mention saya nanti saya ini kan Pak, boleh boleh. Vape-nya. Yang ketiga masih ada sisa ini Oh, sisa masih dikit. ada. Diborong ini. Oke. Mbak Indri Dulu jangan ketawa. ya, Mbak Indri ketawa tuh. oh Bu, Ya, gimana Pak Heri? dulu sepertinya kata hati punya alat digital untuk mengukur gelombang otak. Apakah alat itu masih ada atau gimana ya? Mm-mm. Mohon anunya, produknya. Makasih. Oke, ya. Pak Heri kenal kata hati dari mulai tahun berapa, Pak? Sebenarnya sudah lama, 2011 di Oke. Makassar. Udah Waktu ikut itu masih pelatihan? ya Udah ikut pelatihan, Pak? pelatihannya main fokus saat itu. Oh, main fokus. Baru sampai main fokus ya, Pak? Ya, baru sampai situ. Oke, 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 Bu. terima kasih. Monggo Mas Nunu. Masih mute, Mas. Masih mute. Iya. Oke, Pak Heri, terima kasih pertanyaannya. Saran saya yang pertama, Pak Heri mesti sering nyanyi Aku masih seperti dahulu. Gitu, Pak. Ya. Jadi balik lagi. Jangan dulu aja. Sekarang juga masih bisa. Cuma ya tadi karena Bapak kebanyakan mikir, kemudian yang apa namanya kebiasaan atau kebetulan itu menjadi nggak lancar, ya kan? Karena sebenarnya kita tuh menyelaraskan situasinya, bukan mempelajari sesuatu yang baru yang kita nggak tahu gimana caranya supaya terjadi sinkronisitas, ya. Karena awalnya semua manusia itu ya sinkronisitas sih, kalau yang masih muda, yang masih kecil, bahkan bayi. Pokoknya kalau orang itu nyaman, senang, happy, lancar, hidupnya nggak banyak
nyangkut mikirnya nggak susah, pasti nggak susah hidup itu. Hidup itu kan cuma ngikutin pikiran kita, ya. Nah, kalau ketika kepikiran kita nggak susah, hidup ini juga nggak susah, nggak ada yang susahnya. Buat Tuhan kan apa-apa juga nggak susah. Cuma kita sering nyusahin diri kita sendiri. Ciri-cirinya tadi critical thinking, ya. Jadi, cuma tadi juga Bapak sudah bilang katanya jarang dengerin brainwave. Nah, itu lagi, ya. Jadi Bapak harus dengerin setiap hari, ya. Itu dulu sih Pak, ya, didengerin dulu, dinikmatin dulu, banyak ngerasain, banyak ngerasain daripada mikir, ya. Nah, kemudian nanti berani untuk merasa, ya, berani untuk merasa, ah, dan kemudian tunggu respon dari alam. Nah, kenapa kita banyak mikir? Karena kita nggak berani merasa sebenarnya, nggak berani bahwa hidup itu baik-baik aja. Kalau nggak berani merasa bahwa hidup itu harus dirasain aja susah senangnya, misalnya gitu kan. Akhirnya kemudian kita berpikir, mikir, 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 mikir. Akhirnya perasaan kita hilang dan perasaan kita itu alat kita untuk bisa menyelaras, ya, sama keadaan. Ya, dimulai dari brainwave dulu lah Pak, ya, dan menikmati hidup, ya Pak ya. Nanti didengerin aja diskusinya, nanti Bapak ngerti deh, ya. Gitu. Oke, kita geser lagi dulu ke yang lain. Mbak Ya, siapa tadi? Anissa. Silakan Kak Anissa. Kanisa. Oke, Kanisa. Semangat Pak Heri ya. Buat dengerin Brainwave ya Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kantor masih Mbak Nunu. Saya izin sharing aja sih mau cerita pengalaman hidup saya tadi kalimat kembali ke hati Maaf Kak, itu kurang jelas kali Kak. Kurang jelas. Oke. sorry kembali ke hati tadi loh. Ini udah jelas belum? Udah jelas belum ya? Agak jelas. Agak. Tapi bisa. Eh, Nah, sekedar bentar-bentar. Kita dulu ini. Oke, bisa? Terang? Jelas? Nah, jelas. Ya, alhamdulillah. silakan Kak Karisma. Silakan Anissa. Kak Anissa. Bir ya. Nah ini alhamdulillah sih. Jadi saya mau sharing aja terkait kayak tadi disampaikan kembali ke dalam. Mhm. Nah, saya punya pengalaman baru-baru aja sih. Jadi kan kita ini em, di kantor itu ada kayak lomba juara-juara gitulah ya. Nah, saya tuh posisi pada saat ditentukan sebagai peserta, posisi lagi di luar kota. Cuman saya sudah bertekad kalau apapun apapun nanti prosesnya harus aku bikin seneng. Nggak peduli deh. Bukan nggak peduli ya, bukan tidak peduli. Cuman saya nggak tahu hasil akhirnya kayak gimana. Tapi saya harus memastikan diri saya menyenangi prosesnya. Jadi statement itu sudah saya buat. Jadi ketika kondisinya kayak nggak ideal, misalnya yang lainnya peserta lainnya kumpul bareng apa segala macem, tapi saya harus masih posisi luar kota, masih harus ngajar dan harus mengikuti rangkaian yang kayak harus foto, cari baju apa segala macam, tetap tak bikin seneng. Juara apa enggak, yang penting bajunya kan bisa tak pakai sendiri kayak gitulah. Oke, terus foto juga. Aduh, yang lainnya foto-foto bagus-bagus pasti editannya. Aku ini foto di mana ya? Ternyata hotel tempat saya tinggal sebelahnya ada apa namanya ada studi foto ya alhamdulillah. Tak ikuti aja. Saya pikir hasil foto saya bakalan biasa aja gitu. Tapi ternyata ya bagus juga. Mungkin karena kita waktu prosesnya itu ya seneng ya. Kok ya ketemu sama fotografernya itu yang sabar banget. Udah kita cerewet. Jadi itu dan pada saat saat apa Dewan Juri mengumumkan, saya cuma ingat satu. Kalau saya nggak berharap menang, itu juga saya salah karena itu kan kita mewakili cabang ya. Jadi kayak nggak boleh kita harus meminta yang terbaik sama Allah gitu. Jadi saya tetap lambungkan doa yang terbaik, terserah hasilnya kayak gimana. Padahal ini pengalaman pertama saya. Kok Kodarullah masuk ke tiga besar, juara dua.
sewilayah. Jadi itu kayak kok kayak kok kayak apa gitu loh ya. Even bukan juara satu tapi kayak Allah terima kasih ya. Yang penting prosesnya tetap nyaman gitu. Maksudnya tetap enak gitu loh. Enak aja gitu. Padahal yang itu yang pertama. Terus yang kedua ini pada saat nah ini pada saat kita lagi kita karena kita ada audit ya, audit OJK datang, kita tuh nggak tidur normal selama 2 minggu. 2 minggu tuh nggak bisa tidur normal, apalagi mungkin kita di posisi yang mengharuskan untuk bertanggung jawab atas banyak unit. Itu kayak nggak bisa tidur normal jamnya, terus Sabtu Minggu juga nggak bisa nyaman. Maksudnya kalau normal, maksudnya nggak normal lah. Maksudnya kita benar-benar yang makan sambil meeting apa segala macam, terus tidur jam 2 pagi apa segala macam. Pada saat end point penutupan closing, itu tuh ada yang ngomong gini, aku tahu sih kamu pulangnya jam 2. Eh, aku tahu sih kamu pulangnya jam 3, tapi kok kamu masih seger aja? Iya, aku pas dengerin Brainwave. Ternyata itu yang ngefek loh, orang lain ngerasain ya. Ada itu maksudnya buat buat kita sendiri kayak aku butuh ya Allah biar tetap seger. Aku tanda kutip ya, butuh doping. Jadi kita tuh dengerin Murotal Quran, dengerin Brainwave itu bener-bener ternyata berdampak. Dan capek itu nggak capek, ya seger aja. Padahal gak tidur normal selama 2 minggu loh dengan pressure yang Masya Allah itu ya. Terus yang terakhir, mungkin sharing terakhirnya saat ini malam ini, sharingnya kemarin barusan aja. Namanya hidup itu kita kan lucu ya, kayak gelombang, kayak bukan gelombang, kayak ombak gitu loh, kadang naik, kadang turun ya, gerakannya gitu kan, tariannya. Saya tuh di titik, ya Allah aku pingin diem aja, capek aku kok kayaknya kemarin habis marah-marah. Niat kita baik, niat kita baik, tapi kadang-kadang kalau cara kita nggak bagus kan ternyata ngefek. Jadi kita marah-marah dalam tanda kutip ngomelin, tapi maksudnya baik, tapi kan caranya nggak enak ya. Tahu-tahu saya tuh di titik saya tuh mau berangkat ke kantor, saya nungguin driver saya, kok gak datang-datang ya. Saya WA, Bapak di kamar mandi kah gitu. Terus enggak Bu gitu. Ternyata saya baru ingat saya bawa mobil sendiri. Saya malamnya tuh saya sudah bawa mobil sendiri, jadi seharusnya saya berangkat lagi tuh pakai mobil. Itu bukan dijemput driver kantor. Berarti saya ini udah di titik itu, berarti ini nggak bagus nih, udah parah nih. Aku harus kembali ke apa ya, orang bilang itu manusia, maksudnya apa ya, kembali sadar gitu loh. Karena itu berarti aku kemarin marah-marah tuh capek sampai numpuk kayak gitu ya, sampai aku lupa loh kalau bawa mobil sendiri kok nemen ya. Akhirnya saya mulai lagi menata niat ya. Jadi saya bilang, ya Allah, wis pokoknya hari ini aku bakal istighfar tok, wis aku gak mikir yang lain, aku istighfar tok, aku nggak akan komplain, aku janji nggak akan komplain apapun itu yang tak jalani, istighfar tok wis pokoknya hari ini. Ternyata ya saya udah berangkat mepet, tapi ya gak Mantap. telat, nggak telat. Terus yang lucu, saya makan siang itu kan lapar ya, saya kok pengen bakso, tapi ya udahlah, males ah, jauh juga ke sana. Terusnya saya pesan titip temen, pesan teman, ternyata ya kok kayak gitu. Ya udah titip teman aja, tahu-tahu dapat gratisan bakso tester, yang testernya tuh bukan pentol 1 2 3 loh, bukan ya, tapi bakso mangkok. Aku tanya kayak ya maksudnya gini, ya kita bukan on fire terus kan, ya sampai di titik sampai lupa kalau nggak dijemput driver, bawa mobil sendiri tuh itu udah parah menurut saya loh ya. Jadi kayak saya pikir pasti manusia ada di titik itu, dan kalau udah kayak gitu ya jalan satu-satunya cuma kembali pada Allah, kembali kepada fitrah. Ya mohon izin itu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Luar kasih biasa, energinya. Manisa. Oh. Semangat, Mbak. Lancar Semangat. jaya. Amin. Arek Surabaya memang gitu. Mantap. Oke, siapa lagi yang mau ngobrol? Kak Indri, Yang udah silakan. angkat tangan, angkat tangan. Ada Oke, Kak Indri. Indri sama Mbak Marhamah ya.
Ayo Kak Indri, silahkan. Gimana Indri? Eh, Anak Jaksel kalau nih gimana? Anak Halo Kak, SCBD ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, mau tanya aja Pak. Jadi, Mm-mm. Pak Nunu, saya kan sekarang ada di bidangnya itu marketing, yang pasti kaitannya itu dengan target ya yang perlu dicapai. Dan di kantor saya ini punya sistem dan salah satu mentor bilang kalau sukses itu berpola dan kalau gagal itu berpola juga gitu Pak. Jadi hati-hati dengan pola gitu ya. Nah, Mhm. tahun sebelumnya saya ini nggak capai target dan sekarang ini udah masuk mau pertengahan tahun gitu ya dan saya belum sampai capai setengah dari target yang ditentukan gitu ya. Nah, Mhm. saya ini coba untuk tenang tapi kadang-kadang penasaran gitu dan bergumam kayak pengen banget deh bisa ketemu sama klien dan partner bisnis yang ideal secara nggak sengaja kayak cerita-ceritanya Pak Nunu yang di YouTube-nya apa namanya Abu Marlo gitu ya lagi Mhm. di gubuk di gunung gitu ya terus turun ke warung mikirin orang dan tiba-tiba yang dipikirin itu tuh muncul gitu. Nah, pengen banget gitu Pak kayak gitu kira-kira perlu apa sih Pak gitu. Kadang apa ya, maksudnya ada beberapa orang yang datang ke saya, tapi itu tuh nggak closing gitu Pak, nggak goal. Ah. Nah, itu gimana Pak? Iya, 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 iya. Nggak apa-apa, semangatnya keren, ya. Tapi itu nanti akan terjadi ketika kamu sudah tidak Ingin lagi. berharap, sudah tidak ingin, ya. Kalau itu sih proses aja, proses kebiasaan dan kita nanti kan jadi pola, nantinya jadi pola. Nah, prosesnya kayak gini, dia nggak instan, tapi nanti dia akan memberi tanda, ya, yang pada saat kita nggak mau, ya kayak tadi tuh bakso gitu ya, antara mau nggak mau dan lain sebagainya, terus ada bakso yang datang dan lain sebagainya. Tapi eh, kalau kita ingin itu rasa kita nggak sama dengan yang kita inginkan. Gitu. Yang kita inginkan dapat itu kalau lagi dapat itu kan happy ya. Nah, tapi waktu kita ingin kayak gini aja nih yang dirasain itu mungkin nggak sama gitu. Jadi eh, masih ada PR untuk di frekuensi ya. Nggak apa-apa, tapi kamu udah oke lah ya. Kalau nggak salah nanti kita ketemu ya weekend ya. Mungkin Indri. Jadi nggak ya? Nah, disitulah kita baru bisa lebih dalam atau ngebahasnya ya. It will come ya. Emang tricky sih ya, dia tricky tapi dia tadi mentor kamu juga emang benar ada pola. Nah, pola algoritma yang kita pelajari ini kan algoritma hati ya, yang ketika dia bersinergi dengan otak itu nggak sama dengan algoritmanya otak yang tadi yang critical thinking itu menuntut nyobain ini, tapi nanti kalau kita udah samain, nah nanti dia akan muncul deh ya. Bahkan di detik terakhir nggak masalah. Ya, intinya sampai detik terakhir sampai apa namanya deadline itu kamu nggak boleh bergeser dari perasaan yang tadi yang happy tadi, ya ada harapan tapi happy, ya Indri kamu oke kok nggak masalah. Hmm. Ya nanti weekend kita lanjut diskusinya. Soalnya kamu ada pertanyaan lain silahkan. Ya. Oke, paling ini sih Pak, satu lagi mau nyampein juga kayak kemarin tuh saya tuh sebenarnya saya di situasi yang sekarang ini kayak ngerasa lagi banyak explore gitu ya Pak. Terus Nah itu yang ya penting. kemarin tuh lagi ada walk-in interview di salah satu perusahaan gitu dan Hmm. emang saya pengen banget gitu di sini gitu. Terus kayak Mhm. tiba-tiba eh, interview tuh udah ke satu dua tiga sampai tiga kali gitu ya dan Mhm. kayak full English. Terus kayak saya Mhm. tuh udah lama banget nggak ngomong conversation bahasa Inggris gitu jadi kayak mungkin udah saya kaku gitu di Mhm. interview pertama tuh lumayan clue gitu Pak kayak gitu kan tapi Nah, sambil dengerin Brainwave tuh sambil apa ah, namanya pas lagi nunggu diiniin gitu deh hmm. interview ketiga itu tuh benar-benar full English yang emang panjang banget terus kayak ya Allah tolong tolong lidah aku jangan kaku gitu kan ya Pak terus kayak di interview ketiga tuh intinya kayak ngerasa hah demi apa itu tadi bukan gue itu Lancar. Allah tuh gitu itu tuh Ah, saya udah kayak langsung jadi kayak nah, apa namanya ingat Pak Nono tuh bilang jadiin
ya Allah tolong jadiin aku tuh alat gitu intinya untuk Hmm. bisa melalui itu semua sehingga Hmm. apa yang kita hadapi itu dipermudah. Jadi pada saat saya kayak ngerasa, hah, oh iya ya, oh iya bisa gitu. Oh ini bukan gue nih, tapi udah cuma itu. Terima Nah, kasih Pak. keren, keren, keren. Yes, itu dong. Mantap itu ceritanya, Ya, ya, ya. ya. Mm. Makasih ya Harus, Pak. sama-sama. Dan itu rasa itulah apa kegirangan kamu itu ya, girangnya atau happy-nya itu, rasa itu yang harus kamu pegang, ya. Harus diingat terus. Oke. Udah banyak senyum sekarang Alhamdulillah. dibanding dahulu. Ibu kan baru ngelihat saya nangis sekali. Berarti banyak dong yang lain. Iya, Ibu nggak tahu lah. Oke deh. Ya, Oke, terima kasih selanjutnya Pak. yang jauh-jauh sekali dari Jerman. Ayo Mbak Amah. Oke, silakan. Enggak, saya. Mute Assalamualaikum, dulu. Mbak Endang, Mas Halo. Munu, Halo dan Halo, teman-teman Mbak yang lain. Aman, Alhamdulillah. apa Hmm, kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu lagi, walaupun di online dulu. Kopdarnya menyusul. Ini kok Eh, kok ngomongnya jadi kayak orang Jerman sih? oh ya, Udah 18 tahun nggak, Mas Unu di logat sana. Medan sama Jerman Eh, itu mirip beda ya. tipis. Oh Ah, gitu. benar, Oke, benar, oke. benar, benar, benar. Siap, Eh, siap. Gimana Mbak? eh, ini cuman testimoni ya. Hmm. Emang betul challenge-nya itu kita harus menjaga frekuensi. Jadi kalau udah frekuensi itu hilang, satu hari itu juga udah amburadul. Eh, jadi setelah pulang kerja atau di kerjaan sekalipun itu didengerin lagi alfametiknya. Kalau udah tenang, baru tuh suasana hati oke, damai lagi, tenang. Dan seterusnya tuh insya Allah sampai malam, sampai tidur, eh, baik semuanya, aman-aman saja. Itu aja sih Hmm. testimoninya. Eh, Hmm. itu termasuk fenomenal ya, Hmm. karena Mas Nunu pernah bilang kalau rasanya masih sama berarti masalahnya masih ada. Dan kalau udah kelimpungan, kemerungsung, oh ini udah nggak iya ini frekuensinya. Udah Hmm. udah udah mengenal sekarang, udah bisa cepat mengenal frekuensi sendiri tanpa harus mengejat sekelilingnya negatif atau gimana, dilihat dulu ke saya, oh ini Hmm. ada yang nggak bener ini gitu. Hmm. Eh, itu satu. Dan kemarin itu ada pertemuan yang eh, tidak begitu diinginkan. Eh, Terus tapi sungkan dibatalkan karena kayaknya aduh gimana nih. Terus di balik itu baru mengingat apa di balik pertemuan ini, mungkin ada game tertentu dari Allah. Terus ya udah dicoba diairkan perasaan yang nggak enak. 5 hari setelah terus terus dilupakan gitu. Tiba-tiba 5 hari setelah itu dapat kabar eh, pertemuan itu akhirnya gagal. Hmm. Alhamdulillah, mungkin belum ridho Allah juga. Itu salah satunya. Eh, banyak banyak keajaban keajaban kecil, atau apa ya, kebetulan-kebetulan kecil yang sederhana, itu sederhana sekali, tapi yang menurut saya tuh oh ini ya wujud dari eh, kepala tenang, hati tenang. Kalau udah sinkron, jadi Hmm. eh, frekuensi ke alam semestanya juga lebih positif, lebih baik. Itu aja. Terima kasih ilmunya, Mas Nunu. Terima kasih juga sharing dari teman-teman. Banyak yang bisa dipelajari. Luar biasa. Keren, keren Makasih ya. Mbak Jadi Amah. frekuensi juga ya, tetap ya. Oke, makasih banyak ya Mbak. Lanjut terus, kita juga pengen denger kelanjutan dari ceritanya. Oke, siap. Siap. Oke, Selanjutnya yang ini Mama Ani. siapa? Ada apa ini Mama Ani? Oh, Mama Ani apa? apa Kak Hana nih yang mau ini? Silakan Mama Ani.
Apa? Oh, Hana Eh, nih. Assalamualaikum eh, Om dan Salam. Dokter Hana, luar biasa. Apa nih ceritanya nih? Alhamdulillah setelah Eh, sekian kerinduan kita ketemu ya Om. Walaupun online, online, Iya, online. Alhamdulillah ya. ya. Eh, Ya eh, Om, Tante sebenarnya ingin sharing aja, sharing cerita yang sangat banyak kegembiraannya, full of happiness. Jadi hmm, kebetulan saat ini kan Hana bekerja di bidang kesehatan dan Hana kan dokter di hmm, RSAU, Nawan Halim. Itu hmm. rumah sakit nasional, tapi rasanya internasional, Om. Wih, serem. Oke. Lolos udara ke sana. Hebat nih. Dan Keren. alhamdulillah berarti kami diberi kesempatan, diberi kepercayaan yang luar biasa, Om. Dan pasti Hmm, capek, tapi kita happy hmm, karena kita menjalankannya dengan hmm, hati. Nah, hmm, kebetulan, bukan kebetulan sih, hmm, Hana motonya adalah bekerja dengan hati. hmm, Segala sesuatu, setiap langkah itu harus dirasa-rasa, hmm, apakah ini benar atau tidak, ikuti kata hati demi menuju hmm, keikhlasan. hmm. Nah, delalahnya moto rumah sakit Hana sama, Om. Apa itu? Melayani dengan ikhlas, Eh. luar biasa. Jadi Cocok dong. cocok, cocok Hmm, banget Om, hmm, Alhamdulillah. Jadi Hana tuh ah, ingat-ingat dulu zaman umur 18 tahun hmm, ikut acaranya Om Nunu dulu kayak Tekno Hati 1 ya Om ya. Tekno Hati mhm, 1, Tekno Hati 2. mhm. Dulu Om Nunu tuh bilang, jalani Apa itu? airkan, Hmm, akui, izinkan, relakan. Dan hmm, Alhamdulillah itu masih Hana terapkan sampai sekarang yang menjadi penuntun hidup Hana kemanapun Hana melangkah. hmm, Itu harus ada di setiap langkah Hana. Dengan menjalankan itu, alhamdulillah yang Hana dapatkan adalah rasa berkelimpahan bahagia. Alhamdulillah mau dapatnya minus apa enggak, alhamdulillah. Dan dulu Om Nunu pernah bilang, hidup itu seperti membalik-balikan telapak tangan aja. Masih umur 18 tahun tuh mikir, itu artinya apa sih? Tapi ya udahlah, telan aja. Om Nunu kan telan aja. Sekarang memang memang seenak itu ya Om, kalau sudah mengaplikasikannya, sudah tahu bagaimana mengaplikasikannya, hmm, melangkahkan kaki kemanapun, di mana teman-temannya Hana bilang, aduh capek, setiap ketemu, aduh capek. Di hmm, sini anak kayak, alhamdulillah loh, Hana begini gini gini, hmm. alhamdulillah begini gini gini, karena itu ilmu air yang Om Nunu ajarkan luar biasa. Ditambah Om, Mhm. tahu perjalanan menjadi meraih untuk mendapatkan rekomendasi spesialis jantung karena kan insya Allah pengen spesialis jantung ya Om, sesuai Wow. juga kata hati. Jantung hati ya Jantung kan Om. hati. Dan alhamdulillah dimudahkan sama Allah di rumah sakit Hana. Kebetulan Hana lagi ngelayanin pasien waktu itu. Hmm, Ujuk-ujuk Harumkit datang, juk 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 hmm, juk. Karena tuh mikir tuh di situ tuh saat melayani pasien di dalam pelayanan tapi bimbang gimana ya cara minta surat rekomendasi untuk bisa sekolah spesialis gitu. hmm, Gimana ya? Tahu-tahu Karumkit datang. hmm, Dokter Hana, kapan hmm. sekolah? Izin dokter. Eh, Kalau bisa secepatnya dokter izin, mungkin tahun depan kali ya dok izin. Segera minta rekomendasi. Kamu nanti segera ya setelah ini minta rekomendasi. Alhamdulillah ya Allah terjawab dan memang salah satu kemudahan yang Hana dapat Om. Lainnya banyak sekali. Jadi hmm, pesan Hana adalah dari generasi milenial waktu itu ya dok Om ya. hmm, hmm. Kamu generasi apa sih? Hana tuh Milenial ini. milenial sih ya Iya, Om ya. Milenial. iya, Oke. iya. Milenial 95, Heeh. anak Why? 95. Iya. Oke. Yes. Itu memang kita harus mendengarkan brainwave
untuk Hmm. melatih hati kita supaya bisa mengairkan segala kondisi. Jadi kita mau diberikan apapun sama Allah itu adanya, oh alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Oh begini ya ya Allah, alhamdulillah. Jadi rasanya enteng ya Om, awet muda ya Om. Nah, kamu bukan masih kecil kok ngomong Iya awet itu muda. awet muda. Hana ini dari dulu mukanya gitu terus. Eh, Ih, Kamu dari umur Alhamdulillah, 18 gitu terus kamu. Mm-mm. alhamdulillah ya Om. Sama ada satu cerita Om. Apa tuh? Jadi di di mana kan pasti kalau melayani pasien kan ada saja keadaan yang kritis di mana pasien bisa sampai kondisinya bisa sampai meninggal gitu kan ya Om. Hmm, Untuk oke. mengedukasi pasien seperti itu kan memang hal yang berat untuk seorang tenaga kesehatan. Hmm, Jadi memang di sinilah nyampeinnya Hana ya. juga menerapkan, iya menyampaikannya bad breaking news namanya, breaking bad news namanya kan Om. Di sini Hmm, Hana memang menerapkan rasa hmm, nepak ke awake dewe ya Om ya kalau hmm, orang Jawa ya Om. Rasa hmm, jika saya di posisi keluarga seperti apa dan saya sebagai tenaga kesehatan harus menyampaikan seperti apa. Di situ saya dapat pasien memang sudah kritis bisa sampai meninggal. Nah, di situ saya menyampaikannya gini Om, Ibu gimana? mohon izin kami Hmm, dari pihak RSAUS Nawan mohon izin menyampaikan kondisi pasien. Memang kondisi ini berat. Jadi kondisi pasien itu ada ringan, sedang, dan berat. Dan Bapak ada di kondisi berat. Memang hmm, hal tersebut sangat tidak enak didengar, namun keluarga harus tahu. hmm, Dan amit-amitnya ya, ya Bu, ini Om hmm, kata mujarab yang Hana nggak sangka-sangka. hmm, Kalimat amit-amit itu yang mengena di pasien-pasien Hana ternyata Om. hmm, Jadi amit-amit ya Bu, kita hmm, berharapnya sih nggak ada yang jelek, bisa hmm, ada perbaikan, ada mujizat dari Allah. Tapi hmm, amit-amit kalau misalnya ada perburukan, bisa sampai meninggal ya Bu, keluarga harus tahu Bu. Oh hmm, iya dokter gitu. Nah kebetulan Om, saya udah lepas shift, dokter berikutnya Om hmm. menyampaikannya mungkin gerasak gerusuk kali ya Om, tidak pakai hati Om, Nah, langsung langsung itu loh. Ngomongnya jangan kayak begitu, Dok. Masa ngomong bisa sampai meninggal langsung kayak seperti itu? Kan hmm. saya dengernya nggak enak. Ngomongnya tuh kayak dokter Hana, pakai amit-amit gitu loh. Karena besoknya jadi trending topik, Om. Dokter Hana jadi kesayangan pasien gituin, Om. Alhamdulillah ya, Om. Alhamdulillah. Banyak Aduh, orangnya. luar biasa. Aduh, terima kasih Hana. Kamu tuh Makasih luar Hana, biasa. lucu banget Hana. Hana, Hana Coba dari ya, dulu. pengen gak sih kita pengen punya dokter, mau dokter apa aja tuh kayak kayak ini nih, kayak Kayak dokter Kak Hana. Hana. Ya, jadi Amin. mm-mm, dan itu bisa dibentuk. Jadi buat anak-anaknya siapa atau ibu-ibu bapak ini ya. Hana ini dari 18 tahun ya Hana ya. Iya Om, dari 18 tahun. Mm-mm. Memang menerapkannya masih kayak, kok begini ya? Ah ya Mm. udahlah jalanin aja. Oh kok Mm. begini ya? Ya udah jalanin aja. Setelah itu baru, oh banyak O-nya itu ya Om. Oh begini gitu Om. Nah, iya, Matur iya. nuwun banget Om Ya, ilmunya. Sami nuwun Mbak Hana. salam juga buat ini apa Bu Ani ya sama Sama Pak Pak Iya Tony, Mas. Tony. Ami Iya. sama Papi itu Iya. eh, jadi buat yang menyimak Dokter Hana ini diiringi sama orang tua juga yang memang luar biasa ya. Jadi silahkan nanti anak-anaknya kalau kita Keluarga udah ikut eh, semua ya Mas Nunu. ya Sampai kita sudah udah ikut goal praying semua ya Kak Hana ya. Semuanya lengkap. Betul. jadi Ketagihan, nagih. ya, ya. Jadi kita memang apa sih? Gimana sih kita bisa melakukan sesuatu yang nanti anaknya, ibunya, neneknya, semua itu dengan ilmu hati ini bisa bisa banyak ya, bisa banyak mendapatkan berkah atau kebahagiaan lah ya, rame-rame. Tapi contohnya ya seperti ini ya, artinya
anaknya pun bisa seperti ini karena orang tuanya juga memahami kan gitu. Jadi yang baru ya kayak Pak Heri tadi itu penting Pak, pelan-pelan ya, karena kitanya kalau jadi orang tua nanti kalau nggak ngerti anaknya ya makin susah gitu kan. Jadi terima kasih Ana, jadi contoh eh, yang baik Sama-sama, Om, buat terima kita semua. kasih. Oke, makasih Ya, Hana. siap. Oke, Oke. selanjutnya ada Lanjut, Kak siapa? Putri. Halo Kak Putri, Putri, silakan dari Kak mana Putri. nih? Ya, halo, Assalamualaikum Mas RB Santan dan Bu Endang. Iya, Ya, Kak Waalaikumsalam. Putri Ya, gimana? Gak bisa on cam kah? mohon maaf ya Bu sama Mas, aku lagi gak bisa on cam dulu dikarenakan Oke, Siap. aku kurang fit badannya. siap. Oke, oke. Badan. Silahkan. Jadi gini Mas Nunu, aku kan Mhm. waktu pas pertama kali dan terakhir kalinya kan aku ikutan meeting ya di Hotel Fafa yang di Gunung Gelis itu. Mas Nunu masih ingat aku nggak? Hmm. Enggak ya. Nah, jadi waktu itu kan aku kan ngerasain baru pertama kali ya. Oh, Putri, Putri, yang kamu dari Ya, Bogor, dari mana sih? iya, betul. Oke, oke, Mas. oke, 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 Iya. oke, oke. Nah, aku Siap. waktu pas pertama kali kan kayak ngerasain hal yang begitu istimewa, istimewa gitu ya, Mas Nunu ya. Mhm, Mas Nunu mhm, juga tahu perubahan aku dari awal sampai aku memasuki frekuensi alpha itu ya, kalau nggak salah ya. mhm, mhm, Nah, aku kan selama 1 bulan, 2 bulan, aku kan terus menerus tuh masuk ke frekuensi alpha itu dan aku oke. selalu berhasil ya. Mhm, Nah, mhm. aku mau nanya nih sama Mas Nunu, aku Oke. waktu udah 2 bulan nih, 2 bulan berjalan, aku Mhm, ibaratnya kayak dijalanin terus gitu. Nah, mhm, bulan selanjutnya aku kan nggak apa namanya nggak dilanjutin lagi gitu mhm. kan. Nah, aku mau lanjutin lagi, kok aku nggak masuk-masuk ya Mas Nunu masuknya gitu. Nggak masuknya Mas Nunu aku nyoba buat, aduh aku pengen ngerasain lagi gitu, aku ngerasain lagi karena kan waktu itu aku pas bisa masuk ke frekuensi alpha itu, Heeh. aku banyak hal-hal yang baik datang ke aku, banyak ibarat Iya. keajaiban-keajaiban gitu loh Mas Nunu datang ke aku gitu kan. Terus pas aku stop nih Mas Nunu, aku stop nih. Terus kok jadi gini gitu kan, kok aku jadi buyar, pikiran aku jadi gak tenang gitu. Awal dulunya aku awal tuh waktu pas ikutan apa sih namanya yang Mas Nunu kasih saran gitu kan, HF ya. pikiran Heart aku jauh focus lebih ya. tenang. Iya, aku Ah, jauh lebih ah, tenang. Aku ah. ibaratnya gak terlalu overthinking, berlebih Mm-mm. gitu kan. Terus semenjak aku stop beberapa minggu, bahkan sebulan kali ada ya kalau nggak salah, kok jadi kayak aduh ini kenapa gitu, aduh ini kenapa, aduh aku bener-bener berantakan banget gitu loh, Ah, oke, yang oke. berlebihan gitu. Kenapa gitu Mas Nunu? Kasih Oke. penjelasannya ya, tolong. Terima Eh, kasih. iya, Putri, kamu ngapain sih? Ya kenapa berhenti? Alasannya apa coba? Enggak, maksudnya gitu aja biasa. Dia apa Mencoba ya. nggak jagain frekuensinya. Iya, Radionya kegeser sendiri, ya kan? Terus nggak ketemu. saya jadinya masuknya nggak ketemu lagi. Oh ini aduh kenapa nggak masuk masuk gitu. Heeh. Karena kamu Aduh. terlalu pengen masuk, Oh jadi begitu. selalu pakai ini ya, ibaratnya Ah, apa sih namanya? Kamu Iya ya? lupa waktu kamu ikut itu, kamu belum terlalu tahu banyak tentang apapun frekuensi dan lain sebagainya kan? Iya betul. Nah, begitu ini kamu jadi nyari-nyari. Padahal waktu kamu di sana, kamu cuma ngikut aja gitu, kayak tadi Dokter Oh, Hana gitu kan. Jadi iya. kurangin keinginan untuk masuk lagi gitu aja, santai aja, ya, Itu jangan banget ya. pengen, Iya. ah, ah, jangan jangan pengen, ya, jangan pengen. Jadi yang apa yang kita lepas itu pengen masuknya, ya, Mm-mm. karena itu dia gimana ya? Kalau kamu mau artinya Si kalau kamu Nunu nih gini, dia sangat halo, mudah banget apa ya, hey, siapa nih? dikelabui orang baik. Ngerti nggak sih? Halo, ini kayak Wah suaranya hebat tuh siapa bang, nih? orangnya bang, gini gini. Ternyata Bro. Jadi Putri, Putri, Iya kan? Iya Mas Nunu. jadi kamu itu terlalu berharap sama eh, kemarin udah masuk ya. Karena di kelas kamu itu ada yang 13 dari tahun 2013 juga nggak bisa ketemu tuh.
keluar ya, masuk Mm-mm. dapat 2013, baru 2024 di kelas kamu itu beliau bisa masuk lagi gitu ya. Jadi Mm. jangan sampai kayak gitu. Itu kan perlu berapa tahun? 11 tahun ya. Aduh, susah banget. Aku pengen masuk lagi, pengen ngerasain Eh, rasa nggak ini tuh. apa-apa, nggak apa-apa kayak gini nih, kayak ngobrol kayak gini sama teman-teman. Ya ini kan bagus buat yang lain. Itu yang saya bilang tadi. Kita kan di awal tuh, kan saya bilang di awal ya kan, apakah kejadian yang positif atau negatif kita sering nggak tahu uh, ini disebabkan oleh apa, ya kan? Tapi tadi Mbak Marhamah udah makin pinter, artinya langsung masuk ke dalam, terus kemudian ngeberesin frekuensinya, terus bisa beres lagi ya. Nah, kamu masih ada banyak paniknya lah dikit tuh karena kamu masih muda. Kalau Mbak Marhamah tadi udah agak senior, ya kan? Hmm, dikurangin. Kamu lupain aja dulu juga ini nggak apa-apa, tapi brainwave-nya didengerin, kamu lupain keinginannya, kamu banyak main, santai-santai santai sampai nanti kemudian kamu bisa klik lagi. Jangan maksain, Oh iya, ya. iya Mas. Kamu oke kok, kamu oke. Ya, kalau nggak oke nanti tinggal telepon-telepon atau ngobrol lagi kayak gini. Ya, Iya, makasih ya Mas Dono. sama-sama. Nah, Si. Putri, lucu banget sih Putri itu. Jadi kata kuncinya kalau semakin ingin semakin nggak dapet ya Mas Nunu ya. Karena ada Iya. nafsu di dalamnya. Kadang lupa. Kan Saya ikhlas. sangat pingin tenang lah itu. Sangat pingin tenang. Ada kata Eh, kunci sangat ingin. Ya, itu sering eh. menjadi diskusi rame itu Mas Nunu di grup. Oh gitu. Iya, Iya, kenapa saya iya, iya. sangat ingin? Saya cuma pingin tenang lah. Itu masih pingin tenang. Nah itu Heeh. Mas Nunu. Mungkin ada tipsnya Mas Nunu. Sebenarnya yang hilang itu rasa nyaman, tenang, nggak mikir, enjoy, ya kan? Udah gitu. Dan kemudian semacam ada bisikan-bisikan kecil dari dalam hati yang baik-baik aja, ya sebenarnya. Tipsnya sih, karena ini kan bukan hanya teknologi ya, ini ada artnya, ya, ada apa seninya, ya. Jadi antara scientificnya yang kita bisa kasih tips, tapi seninya itu memang harus dijalanin aja sampai kemudian nanti ketemu, ya. Karena tadi dia sudah sangat mahir sampai kemudian ya karena dia juga di dunia yang apa pas sama passionnya ya sebagai dokter itu emang. Jadi kalau udah ada dicari kalau yang ada yang bekerja atau yang melakukan sesuatu yang dia senangi, dia pasti mudah menemukan frekuensi itu. Ya. Kalau kerjaan yang kayak tadi Indri misalnya ditekan, dia harus bisa ngelemesin, ya, harus bisa nggak FOMO seperti tim yang lain, gitu ya. Kita belajar jadi orang yang kuat pada dasarnya, ya. Eh, jangan pengen sukses juga, jangan pengen berhasil juga dengan tips sama strategi kita ini, ya. Dia coba dijalanin sampai nanti kita uh, ketemu selahnya, ya. Dan pada saat kita ketemu selahnya dan kita pakai itu seperti Dokter Hana, yang lain nggak bisa ngerti, nggak bisa ngikutin. Gimana sih caranya kayak Dokter Hana itu bisa disenengin pasien? Susah, karena dia udah belajar terus 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 sampai dia ketemu uh, ininya apa? Ya ketemu feel-nya, ya, Udah power of otomatis ya positive Mas Nunu feeling-nya, ya. ketemu Jadi sudah otomatisnya. otomatisnya langsung on gitu ya Mas Nunu ya. Oke. Ya, Itu ada Kak Nuril. Gimana Kak Nuril? Teh Nuril. Teh Nuril dari Bandung. Silakan Teh. Sebenarnya Mbak, Oh, Mbak. Oke. Mbak, Mbak, Mbak Nur Asli Mbak Sidoarjo. Nuril. Oh, Ya, asli Sidoarjo. Oke, teman-teman. Mbak Nuril. Jadi begini, saya kan newbie ya, newbie di Nyobi. ya belajar ini kuantum ikhlas. Jadi begini Pak Nunus, Hmm, pertanyaan saya. Memang setahun yang lalu emang ada beberapa orang gitu yang jadi persoalan gitu ya bagi mhm, saya. Dan kata Mas Nuno kan semakin kalau kamu ingat persoalan itu nggak ya udah nggak usah diingat gitu, kamu alihkan gitu, nggak usah dipikirkan gitu, nggak usah diingat lagi gitu. Dan saya selama ini memang saya mempraktekkan itu gitu.
Tapi Hmm. pas waktu saya rutin dengerin brainwave ya, Hmm. pagi, sore gitu, kadang pas mau tidur, pas malam itu. Nah itu tadi yang kata Mas Nuno di awal itu, kenapa orang-orang yang ini tuh pada datang gitu. Jadi bukan datang di kehidupannya, tetapi kayak datang di apa sekelebat gitu. Hmm. Kelihatan orangnya terus detail banget gitu. Orangnya itu kelihatan gitu, gitu kayak gitu. Kelihatannya di pikiran sih Mas Nuno. Cuma Hmm. kan kadang Hmm. kan terasa kayak mengganggu ya, mengganggu Hmm. yang kenyamanan hati itu. Jadi menjaga ketenangan hati. Terus ada beberapa kejadian juga yang kayak yang bikin sedikit berapa ya, sedikit berguncang gitu. Tapi nggak berguncang apa ya, maksudnya gimana ya? Tadinya kan mau smooth gitu, menjaga Hmm. ketenangan gitu. Ada Hmm. beberapa pekan cuma kejadian ada yang dari keluarga nggak sehat gitu. Hmm. Terus Hmm. ada yang ya kayak gitu keluarga-keluarga pada nggak sehat gitu. Jadi saya harus fokus menjaga apa ngetreatment gitu. Terus maksudnya fokus ke penanganan gitu kayak pendampingannya kayak gitu. Kayak gitu Pak. Apakah itu wajar atau normal? Terus bagaimana cara saya untuk apa ini harus dilepas atau gimana gitu? Maksudnya dari orang-orang yang mengganggu kehidupan itu. Gitu sih. Artinya tadinya apakah awalnya itu sayanya melarikan diri apa gimana gitu maksudnya. Beberapa kali sih Ya itu. di grup juga saya sharing sama Bu Endang. Saya dengerin Brainwaves Hmm. tapi jadi ngikutin lagunya gitu Mas Nu. Kan itu kan lagu Hmm. dari Yakin Ku Teguh ya yang Syukurmatic. Oh, ya, yang Ya dalam hati psikometrik. tuh saya ikut nyanyi ya. Itu kan fokus apa gimana gitu. Kata Bu Endang ikutin aja gitu ya. Udah saya ikutin. Oke, Apa oke. sengaja apa gimana gitu. Itu sih Mas Ya. pertanyaan saya. Terima Ah, kasih. apa tuh pertanyaannya? Banyak banget cerita doang kok nggak ada Iya, pertanyaan. Jadi curhat pertanyaannya itu kan Mas. pertanyaannya kan dengerin Brainwave. Pertamanya itu apa Itu. saya mungkin belum bisa masuk Kenapa gelombang orang-orang itu. pada datang Iya. yang Iya. Ya pahit orang-orangnya tuh lah, pada cerita datang nggak Ini. enak gitu ya. gitu Mas. Iya. Sekarang, coba ini Mm-mm. Mbak Nuril ini sebelum latihan ini sama sebelum apa jadi newbie di sini sama setelahnya rasanya Ya gimana? Ada manfaatnya nggak rasanya di sini sama ada nggak ada ngerti itu? ada manfaatnya. Jadi tenang Nah, gitu. oke, Jadi oke. waktu pertama saya belajar juga dalam kondisi yang sudah tenang sebenarnya Hmm, hatinya hmm, gitu. hmm, Nah, oke. pas saya kok tergelitik dengan statement Mas Nunu tadi di awal, apakah nanti kamu akan menjadi orang yang manusia open system? Jadi Hmm, nah. orang-orangnya itu penggabungnya tuh pada dateng kayak gitu. Kayak gitu loh Mas gitu. Iya, iya, Emangkah iya. itu Ya, ya, gitu. ya, ya. Nah, Benar, itu mungkin benar. saya di fase seperti itu gitu. Hmm, Dan saya ingin menjaga ketenangannya itu, Mas. Gimana? Apakah iya. saya itu menemuin orang-orang itu? Apakah ya sudahlah let it go gitu. Hmm, Pertanyaan sih iya. itu sih. Sebenarnya bukan masalah, jadi dijadiin masalah aja kan? Iya betul. Iya, aduh. Ya, open system itu sebenarnya hubungannya nanti sama sistem syarafnya kita yang tadinya kaku, lalu dengan brainwave, dengan dia ke alpha dan ke theta, dia berubah jadi open system. Tadinya closed ya. Karena Mhm. kita nggak mau di beta lah maksudnya, nggak nerima ini, nggak nerima. Nah, begitu Mhm. jadi open, maka kemudian dia dapat dapat beban, dapat inputan, ya, ya cenderung. Gimana kalau kita jadi penampungan air gitu ya, air ini Mhm. ngalir ngalir ngalir. Nah, penampungan kita kita besarin, maka otomatis air itu lebih banyak yang masuk ke tempat kita. Artinya berkah ya, berkah disebut juga masalah, disebut juga persoalan. Itu cuma masalah pikiran, ya. Mhm. Nah, tapi semua proses ini adalah proses pertumbuhan, ya. Mhm. Jadi ditanya aja. Pikiran saya ini kalau dia masalah adalah istilahnya pikiran saya ini salahnya di mana? Karena harusnya orang ini pun tidak membuat masalah. Mau ketemu orang yang seperti apapun nggak jadi masalah. Pikiran kita yang membuat itu menjadi masalah. Ya kan? Nah, nanti kita belajar tuh. Oh, aku nyangka dia tuh gini, atau aku masih punya
prasangka atau pemikiran tentang orang itu begini, makanya aku nggak mau ketemu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya salah gitu, nyangka orang ya. Meskipun kata orang dia gini, kata orang dia gini, ya kita eh, kita harus berani untuk apa namanya membolehkan seseorang itu untuk berubah atau paling nggak sama sama kita. Kalau orang itu mungkin nggak baik sama orang lain, sama kita nggak baik seperti orang lain bilang, gitu kan? Ya. Sebenarnya itu. Oh Jadi iya. semuanya sama-sama tumbuh gitu. Maka apapun yang masuk kita jadikan masukan buat kita supaya lebih tumbuh lagi, lebih kuat lagi. Karena kalian itu dikuatkan, kapasitasnya lagi digedein. Kalau tadinya 1000 cc jadi sekarang 1200 atau 1500 atau 2000, otomatis penumpangnya kan lebih banyak yang masuk. Karena kita artinya beban itu otomatis akan lebih besar sekarang. Beban tadinya kita sebut beban, tapi sebenarnya itu apa ya? Berkah lah, hidayah kah, tanggung jawab kah, gitu kan? Ya kan hidup kan seperti itu. Tadinya cuma ngurusin 2 orang, oh jadi 4 orang sekarang. Iya, Atau jadi betul. 40 orang karena memang kapasitasnya digedein. Kan kita pengen menjadi hidup yang bermanfaat, ya. Ya, ya, I see, I see. Ya makanya Gitu. jadi dari seluruh penjuru tuh datang gangguan itu. Tapi Mm-mm. alhamdulillahnya gitu Iya. masih berusaha tenang gitu. Nah, apa Berusaha. namanya? Senyumin aja lah, ya. Oh gitu, ya Iya, siap, siap, senyumin. siap, 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 Nanti siap, dia siap, lewat, ya. Bener nggak, Mas Abdul siap, Hakim? siap, siap. Terima kasih Mas Apalagi? Nono. Fadlan mana Fadlan? Tadi ada ya Fadlan ya? Sebentar Mas Nuno. Mungkin ada. Lihat dulu. Banyak nih. Ini makin banyak nih. Makin malam makin banyak. Ya. Makin malam makin banyak. Ini ada Coba. Pak Abdul Hakim, ada 2 itu ya. Oke. Ada Mas Argi nih, Mas Argi Evan sama dengan yang Argi itu enggak? Halo Mas Argi, nyimak enggak nih Mas Argi? Bu Eni mau cerita apa sih Bu Eni? Nah, ini ada Bu ini. Assalamualaikum Mas Nunu, Mbak Endang, Waalaikumsalam. sehat semua Ayo nggih. Bu ini. Nggih. Nah, ini mah senyum terus Bu Eni. Kan kata Mas Nunu tadi senyumin aja, harus gitu Mbak Endang. Sip siap. lah. Ya, mau cerita itu apa? Memang membiasakan diri untuk mendengarkan brainwave itu kayaknya harus selalu diingatkan gitu Mas nih, karena luar biasa sekali setelah kita mendengarkan brainwave itu. Jadi kita nggak gampang ke-trigger dengan suasana ya, dalam keadaan apapun kita kayaknya masih langsung bisa tenang. Ya, itu yang saya rasakan. Terus satu lagi saya tambah dapat kemarin waktu nyetir sama Bu Indang tuh dapat kata-kata manut skenario ini Gusti Allah katanya itu. Katanya kita kan wayang katanya gitu. Jadi manut sama dalangnya. Kata Bu Endang kalau nggak masuk nanut nanti dimasukin kotak. Bu Endang. Itu luar biasa. Jadi akhirnya makin menguatkan the power of seven ya. Jadi karena kadang-kadang kan kita suka bisa nggak sih ini menerima ini gitu ya. Kadang-kadang kan ada muncul itunya seperti itu. Jadi ada beberapa penguatan diri gitu yang harus kita punya ya untuk ini ya. Sambil kita terus tadi apa dengan bantuan brainwave tadi supaya bisa mengairkan segala sesuatunya. Alhamdulillah sih banyak yang didapat Mas Uda dari itu. Alhamdulillah. Ya, dalam kehidupan luar Salam biasa buat sekali. Bapak. Terima kasih Mas Nuno, begitu aja sharingnya Mbak Turun Bu Indah. Eni. Ya, ini Ananda juga ikut ini kok. Anandanya Ikut Bu ya. Oh, Kan oke. saya mau bikin itu keluarga kata hati. Oh ya, mau saingin sama Nanti Bu mudah-mudahan Ani nih. GP-nya bisa sama bapaknya ya. Oke, Amin. alhamdulillah. Ya. Makasih. Siap Bu Di Eni. Universitas terbuka, ya. Universitas open system. Open system. Bener juga. Ya, iya sebenarnya ini teman-teman ini meskipun diam, ya saya tahu teman-teman ini kalian ini udah tumbuh, udah besar, udah makin kuat, ya banyak. Dan saya cuma pengen ngasih penguatan lah ya dengan apapun persoalan yang dialami, bahwa di luar sana itu butuh banyak uluran tangan, ya uluran tangan itu dalam arti kata teman-teman itu dibutuhkan sama banyak orang. Jadi kalau kita sebut diri kita banyak masalah, ya itu namanya orang itu lagi minta bantuan sama kita, ya. Nah,
Yang penting kan bukan kita yang lupa sampai kemudian kita berbuat salah lalu dapat masalah. Tapi kalau orang datang dengan suatu masalah, ya, maka kemudian itu mencerminkan tadi kapasitas atau terbaca ya sama sama orang-orang dan kemudian dia membawa masalahnya ke kita atau melaporkan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu disadarin juga ya saya di dunia light worker atau apa namanya apa orang Healer bule itu gitu ya. ya Healer pe- itu Mas ya. petugas cahaya Ya, lah ya petugas cahaya. itu apa namanya harus siap-siap kayak gitu memang ya situasinya ya. So saya mau kasih encouragement buat semuanya. Kita nggak akan pernah selesai sama masalah ya di pikiran kita. Tapi kalau kita nanti ke alfa, maka kita akan lihat apa namanya titik antara masalah sama nggak masalah. Ya kan? Kalau sebelumnya kita cuma taunya masalah gitu ya, jelas. Tapi begitu kita ke alfa, maka kemudian antara masalah sama nggak masalahnya itu kita bisa ngerasain. Di buku Zona Ikhlas saya sempat mungkin ini bagus juga eh, topiknya ya. Hidup ini seperti agar-agar ya yang mengeras dan mencair terus-terusan. Itu maksudnya. Nah, dia akan mengeras ketika kita bilang A gitu kan, dia salah atau ini problem nih gua. Maka dia jadi mengeras. Tapi ketika kita bilang ah udah saya ikhlas aja, saya senyum, saya happy aja, maka sebenarnya juga si masalah itu mencair, gitu kan. Nanti kita cetak lagi jadi apa? Nah, cetakannya itu tergantung dari pikiran kita, afirmasi, doa, niat kita yang kita arahkan ke masalah itu. Jadi masalah itu berubah setiap detik seperti itu. Masalah ini yang kita sebut masalah nih ya. Dia mencair, mengeras kayak agar-agar yang nggak pernah berhenti untuk jadi dan cair lagi, jadi dan cair lagi. Nah, jadinya itu ketika kita prasangkakan apa, dia jadi itu. Nah, kita di sini untuk berlatih apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, kita selalu bisa mencairkannya lagi dan kemudian membentuknya menjadi agar-agar yang sesuai yang kita inginkan. Dan itu 98% tidak tahu metode itu ada. Ya, dan kita lagi belajar itu. Ya, maka kita menjadi boleh dibilang minoritas gitu ya. Ya kita harus tahan aja, kita harus kuat gitu. Itu maksudnya ya. Tapi kita lihat tadi Hana dengan 18 tahun sampai sekarang umur berapa dia bisa, dia udah jadi, dia akan ngiringin generasi yang baru ya anaknya dan nanti semua keponakannya itu akan beda sama generasi sebelumnya ya kita memperbaiki kehidupan seperti itu ya kumaha tah Teh Dina ya sebagai orang tua dan guru pandangannya coba. Assalamualaikum Mas Hmm. Nunu. Ya Teh Dina dari Cimahi nih guru kepala sekolah. eh Apa ya? Udah lama banget sebetulnya nggak ketemuan sama keluarga Kata Hati ini teh. Hmm. Cuman Ayu. eh banyak banget kejadian yang ajaib sebetulnya yang dirasain. Gitu. Termasuk kemarin tuh ada satu masa di mana saya harus mendampingi apa ya guru-guru yang jadi tim lomba anak tunarungu gitu. Di situ tuh kan gejolaknya banyak ya, gejolaknya banyak. Ada tuntutan, ada kekhawatiran dan segala macem lah gitu. Cuman saya tuh cuman bisa ngomong gini aja sama teman-teman. Kita bawa hahaha aja gitu. Maksudnya bawa hahaha itu maksudnya udahlah enjoykan gitu kalau bahasa Sundanya ya, enjoykan lah gitu. Karena saya sekarang tuh mulai menyadari bahwa peran saya di situ kita sebagai manusia mungkin ya kita itu selain sebagai reseptor kita juga kan pemancar gitu. Jadi di situ saya lagi mencoba dengan ilmu yang saya dapat dari Mas Nurul dari yang lainnya juga bisa nggak ya saya jadi pemancar gitu. Makanya ketika di sekitar kelihatan mulai tegang, mulai dengan harus gini, di situ yang saya yang udahlah santai kita bawa hahaha aja gitu. Dan ternyata alhamdulillah kehahahian ini tuh
membawa si anak sampai alhamdulillah dapat juara 3 tingkat provinsi untuk merangkai Wow. bunga Heeh. anak berkebutuhan khusus tunarungu dengan latihan yang cuman 2 kali. Jadi dan setelah itu tuh yang pas udah latihan, ini kenapa nggak bisa? Biarinlah keneh. Bahasa Sunda ya punten keneh antep gitu. Saya bilang udah biarin aja. Tapi anaknya gini, gimana anaknya aja gitu saya tuh. Tapi gini, bikin anaknya senang aja. Udah anaknya mulai cemberut, tuh anaknya cemberut, bikin happy dulu. Jadi pada akhirnya memang fokusnya tidak ke apa ya, materi apa ya, materi yang lagi digarapnya, tapi saya benar-benar sepertinya ini harus dibawa happy nih, harus dibawa happy dan melupakan apa yang diinginkan memang gitu. Jadi jangan sampai pengen, jangan sampai pengen. Pada akhirnya ya udah ini cuman sebuah aktivitas aja. Pas udah selesai segala macam selesai, pas pengumuman kita tuh udah yang aduh juara. Jadi saya cuman lakukan lupakan gitu aja terus, lakukan lupakan. Justru pas saat semuanya sudah lupa, setelah lomba kita semua lupa, kembali ke aktivitas masing-masing, berusaha nyari yang senang-senang aja kayak gitu. Pas pengumuman, hal yang pertama dilihat itu nama si anak muncul. Itu pasti di penyisihan kita yang benar-benar yang saya cuman gini, ini kebetulan atau sebetulnya mungkin ada peran tersebut, saya nggak tahu gitu. Cuman saya nggak mau mikir gitu, nggak mau mikirnya dalam arti karena kalau ketika saya merasa bahwa itu berkat itu nanti akan merusak juga gitu. Kan kata Mas Nur bilang, ini tricky banget gitu menjaga frekuensi itu. Jadi akhirnya yang langsung diingat adalah akses syukur karena syukur itu insya Allah ya apa ya, kan bersyukurlah kepadaku dan akan diberikan nikmat-nikmat yang lain gitu. Jadi jangan sampai terkecoh menjadi sebuah kebanggaan kayak gitu. Terus pas lanjut ke tingkat selanjutnya juga kayak gitu, kita berusaha saya mantau dari jauh, cuman gini, ngapain aja, seneng nggak hari ini, gimana udah ngapain aja, mencari kesenangan apa aja. Jadi fokusnya nggak fokus ke lombanya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Saya kan belum bisa ngegiring untuk ayo kita nge-brainwave apa karena tidak mudah ya Pak gitu, maksudnya untuk ngajak ke sana gitu. Jadi saya cuma bisa dengan saya menjaga itu, mudah-mudahan menjaga frekuensi di dalam diri saya bisa nularin ke orang gitu. Dan akhirnya ya semuanya akhirnya berprestasi dan anehnya tuh kita tidak merasa capek. Padahal kalau dari sisi fisik itu yang udah habis-habisan. Kalau dipikir-pikir ini habis-habisan banget gitu. Cuman kok karena di bawah itu gitu. Sampai saya bilangnya kita itu tim tiga H saya bilang apa haha hihi hore gitu. Jadi ya maksud ternyata membawa segala sesuatu enjoy itu memang akhirnya terasanya ringan. Akhirnya kita lupa gitu kalau masalah yang kita bawa itu adalah sebuah beban. Gitu. Jadi pas ngerasa berat ya udah semuanya makin kerasa berat gitu. Meskipun ini saya kan nyeritainnya jalan mulusnya aja, di balik itu juga banyak jalan tidak mulusnya gitu. Cuman mudah-mudahan dengan bercerita ini ya kita kan trial error, saya juga trial error, cuman dengan lebih ngeh pas ada ini masalah kerasa berat, ada sesuatu nih di saya yang harus di shifting itu Pak, yang Bapak gitu. Langsung shifting, langsung terus udah mulai ada di realita luar seperti itu. Oke, waktunya shifting lagi. Sebetulnya kesadaran untuk shifting itu yang penting banget gitu. Kita nggak bisa nolak masalahnya soalnya, gitu. Cuman pas sadar, ya ada masalah, kerasa nggak enak. Kerasanya sekarang mulai ini nggak enak nih, gitu. Nggak enaknya bukan lagi merasa wah gimana ini tuh gimana. Cuman ini nggak enak. Udah shifting deh, gitu. Itu tuh memang mengasihkan gitu pada akhirnya sekarang tuh. Jadi banyak hal sebetulnya akhirnya yang pengen diomongin, termasuk meja di ruang guru, meja saya selalu dikunjungi anak-anak entah kenapa. Banyak banget itu. Satu-satu mereka datang lewat, tapi ya apa ya, saya juga nggak tahu kenapa, tapi akhirnya sampai mereka bilang, ini Bu Dina kenapa sih mejanya selalu digembrong anak-anak katanya gitu. Tapi ya kita itu hal yang menyenangkan dan itu perubahan besar yang saya rasain di 3 tahun bersama Brainwave ini, bersama Kata Hati ini itu alhamdulillah banget sih Pak. Gitu.
Itu aja mungkin Oke, Mas. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu ya dari ini luar biasa. Artinya ini buat semua ya. Mungkin kadang-kadang kita masih mikir mesti gimana belajar apa dan lain sebagainya. Ini dari tadi kita dengerin tuh udah polanya sama, ya kan? Nggak capek, terus urusan lancar. Ya nggak emang begitu terus. Tapi kita juga nggak punya kekhawatiran yang terlalu berlebihan seperti yang banyak kita tahu di luar sana yang kayaknya hidup itu random banget gitu kan. Kayaknya habis gue seneng bakal susah nih, bakal susah dari mana nih dan lain sebagainya. Kita enggak ya. Dan ini eh, sebenarnya harus jadi gerakan dan saya cuma berharap ini yang kita pengen kan kayak tadi, hidupnya happy, kemudian fokus sama happy-nya anak-anak, happy-nya diri sendiri, terus prestasi mengikuti. Apa susahnya sih itu? Ya untuk dilakukan sama-sama cuma memang kita lagi mundur soalnya apa eh, peradaban kita mundur padahal yang kita lakukan ini hahaha hehe gitu kan dari engke kumaha menjadi kumaha engke ya dari nanti gimana menjadi gimana nanti dan sekarang gimana ya ketawa aja dulu tapi kannya itu yang bikin balik lagi tadi kayak si Indri apa siapa Putri yang hilang lagi frekuensinya ya. Jadi kita dalam konteks ini sebenarnya kritis kesadaran bahagia, ya susah banget menemukan bahagia karena terlalu banyak trika-trikinya, ya. Nah ini mudah-mudahan bisa buat pelajaran aja buat semuanya. Tapi Ya, ini betul. kayaknya udah cukup malam. Mm-mm. Ada informasi kelihatannya dari Satu dulu itu Mas dari siapa Kak lagi? Ferdi ini kurang satu. Oh, oke masih Yang ada. cowok deh kasih satu. Oh Yang iya ceweknya tadi belum. ibu-ibu semua ya. Selain Oh Pak Mas, Heri. Oh Pak Heri. Mas. Silahkan Heeh. Kak Ferdi. Monggo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mas Erbi, Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ferdi. saya wabarakatuh. baru nih, Waalaikumsalam. Siap, Mas baru Ferdi. baru Di mana baru nih? gelombang tiga. Saya dari Pekanbaru, Wow, luar Riau. biasa. Ya, Salam kenal untuk semua. siap. Gini, Gimana, Bang? Mas Erbi, tadi kata Mas Erbi tadi kayak kita kayak kayak punya trouble gitu ya. Kita punya trouble, tapi ketika kita namanya kita Muslim, kita selalu berdoa gitu kan di dalam setiap sholat kita berdoa. Kita kita memang sudah mulai mengikhlaskan, melepaskan. Cuman kadang-kadang di dalam doa itu terbawa gitu, Ya. terbawa supaya trouble ini segera berlalu, segera apa? Apakah itu salah gitu, Mas Erbi gitu kan? Kita mendoakan kayak kan kata tadi di apa kan? Doa itu ibarat afirmasi gitu kan, ibarat afirmasi. Jadi apakah salah kita berdoa itu tidak terjadi atau itu segera berlalu atau kita hanya mendoakan yang baik-baiknya aja itu dilupakan gitu. Minta sarannya gitu, Mas Ya, Erwin. terima kasih. Ya apa-apa sih, nggak salah. Ya, yang kita perlu waspadai itu rasa dari kata-kata kita ketika kita mengatakan semoga ini cepat berlalu. Ya, semoga ini Iya. cepat berlalu dengan rasa yang santai, rasa yang mau tidur, rasa semoga ini cepat berlalu lah, saya mau tidur dulu, terus tidur aja gitu. Itu nggak masalah, Pak. Tapi ketika kita bilang semoga ini cepat berlalu, tapi rasanya takut kalau ini nggak berlalu, dan Ah itu iya, ada iya. nggak cocok, Nggak ya, cocok ya. nggak Iya, iya. cocok. Nah, kita berusaha di sini adalah mengolah rasa kita dengan pikiran kita, ya. Supaya pas. Ya, coba nanti dicari ya. Kalau emang itu menjadi fokus, dicari kalimat yang lebih pas buat ini abang nih apa kata-katanya terkait hal itu. Apakah semoga cepat berlalu? Apa apa yang ini ya, yang maksudnya doa itu dicari Iya. nih kata-kata Pekanbarunya atau kata-kata bahasa Riau yang enak, yang terus enteng gitu. Afirmasinya gitu ya, Mas Iya, Erwin. afirmasinya yang enteng di hati. eh, yang seperti misalnya kalau secara basic dan umum aja, kalau kita lagi mikirin semua ini dengan segala macam up and down-nya, afirmasi bahwa saya bersyukur dan bahagia, gitu kan? Dalam kondisi yang lagi nggak bersyukur, lagi susah dan lagi Iya. apapun, kita ngomongnya Saya saya bersyukur bersyukur dan dan bahagia. Saya itu orang yang bersyukur dan bahagia. Dan kita cari nanti kemudian apa yang kita bisa syukurin, terus kita bahagia. Akhirnya ketemu lagi frekuensinya, gitu kan?
Nah, Hmm. jadi eh, misalnya kalau saya bahagia belum tentu kondisinya membahagiakan kan. Tapi kita Iya. masukin dulu saya bersyukur dan bahagia. Nah, jadi kebahagiaannya nggak terlalu jauh gitu. Paling nggak saya bersyukur dulu, habis gitu kebahagia. Nah, itu dua kalimat itu misalnya sebagai contoh afirmasi yang tadi. Semoga ini cepat berlalu. Ya, itu seperti apa yang pas. Ya, ini berlaku buat kita semua untuk mikirin masalah itu, sadar kata sama sadar rasa. Kata-kata kita itu rasanya eh, tebal apa tipis, Hmm. enteng apa Bentar ya, lagi mau baca. berat. Ya, Iya, nanti diolah di situ. Ya, iya, iya. dan Ya, dijaga makasih Mas frekuensinya. Erwi. Sama-sama, Insya Allah. Kak Ferdi. Ya, Terima kasih Kak Ferdi. lancar. Ya, ini Kak Oke. Indri ada apa lagi Kak Indri ini? Ya Allah. Satu Singkat lagi padat boleh jelas ya, ini udah malam ya, nih, udah malam nih. aku janji. Oke. Ini Pak, kalau misalnya tadi kan bilang kita itu tidak boleh terlalu menginginkan hal yang emang sebenarnya kita inginkan gitu kan. Nah, Mhm. terus kalau misalnya di kita pada saat ngedengerin si audio brainwave, Mhm. kan kalau di buku apa ya, guidance-nya untuk kita bisikin pelan-pelan maksud dan tujuan apa yang ingin kita capai gitu kan. Nah, Hmm. itu maksudnya gimana tuh Pak? Kan kalau misalnya kita apa namanya afirmasikan itu di brainwave, ya emang kita pengen, tapi Bapak bilang kita nggak boleh terlalu pengen. Nah, Ya kan, ya kan makanya gimana itu? pelan-pelan saya bilang kan di situ. Ya, makanya tadi juga barusan yang kita diskusikan sama ya sama Bang Ferdi itu. Itulah seninya, karena masing-masing punya bahasa, punya kata yang dia sendiri bisa ngukur. Kalau gua pakai ngomongnya kayak gini, ke hati gue tuh lebih enteng deh, ya untuk tadi jadi juara anak-anak tadi kan. Ah, gitu kan aja misalnya kan, terus enteng, ya udah pakai itu. Ya, yang penting anak-anaknya senang untuk kondisi itu. Nah, tapi di kondisi yang untuk orang yang lain silahkan dicari. Di situ yang saya maksud seninya kita mengenali perasaannya kita sendiri. Ya, dan karena perasaan itu terukur dan karena secara kuantum doa kita itu sudah bukan akan. Secara kuantum doa kita yang kita niatkan baru sedetik diniatkan saja sudah terkabul di sananya, ya udah COD ya gitu kan, tinggal kita nunggu pengirimannya. Nah, untuk pengirimannya itu si COD-nya apa kurirnya bisa nganter, kitanya nggak boleh pergi dari frekuensi tadi. Kalau kita takut maka kurirnya nggak ketemu sama kita dicari-cari alamatnya itu ya. Nah, disinilah makanya ilmu kuantum ikhlas itu bukan ilmu materialis atau ilmu fisik yang pasti ya, di ilmu pasti fisika, tapi di ilmu fisika kuantum, apa yang kita sangkakan dia langsung terjadi di situ. Nah, gimana sangkaan kita yang sudah terjadi di sana itu nggak nggak lari terlalu jauh ketika kita di sini. Itulah kita pelan-pelan ngomongnya, kita bisik-bisik. Kita nggak boleh terlalu mau, karena ngapain mau juga orang udah kejadian kok gitu. Tinggal bagaimana rasa sudah kejadian di langit itu kita bisa benar-benar ngerasa juga di sini. Ya, di situ. Ya, mudah-mudahan bisa bisa menjadi apa ruang untuk kita tumbuh menjadi manusia yang berbeda ya, karena kalau kita nggak pakai ilmu ini mohon maaf kita akan ketarik untuk menjadi orang yang entah pemarah, entah maksain, entah kemudian jadi curang, jadi rekayasa, jadi korupsi dan lain sebagainya. Ini hidup itu seperti itu, nggak bisa di sudah sempurna, tapi manusianya yang terlalu banyak eh, keinginan, ya, gitu, ya. Oke, Mas Berarti Nunu. sama juga kayak kalau misalnya kita apa namanya lagi apa dengar The brainwave, brainwave, aha. kayak kan saya juga agak nggak tahu sih, tapi saya pakai dua-duanya gitu Pak. Kan di buku itu kan di buku Quantum Class ada entah caranya itu dengan ngomong kayak lebih enak ya rasanya kalau bla Mhm. bla 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 gitu. Ya, Atau lebih ke bersyukur kalau seakan-akan itu sudah terjadi. terjadi, ya. Which one yang mana yang Kamu udah itu nggak opsi, ada cara gitu, terserah ya saya. terserah yang Oh, enaknya yang mana.
Ya, kita cuma nyari ide, ngasih input, ngasih saran supaya disesuaikan sama kondisinya masing-masing. Tapi brainwave-nya yang memastikan kita bisa melakukannya, ya, nggak terlalu meleset gitu, karena frekuensi itu yang kita jaga. Ya. Semuanya untuk untuk mengaktifkan rasa yang dituju. Jadi COD itu, ya, sinyal itu mencari rasa. Ya, rasa yang tadi anak-anak senang, selama anak-anak senang, maka si rasa senang itu yang namanya juara kedua atau juara ketiga tadi cerita sebelumnya, dia datang nyamper. Ya, begitu bukan ke situ arahnya, maka si COD-nya itu nggak ke dia, gitu. Ya, jadi tugas kita nggak ada yang lebih penting dalam hidupmu kecuali kamu mampu merasakan senang. Sukses adalah berhasil merasa bahagia. Itu di buku saya tulis di situ. Berhasil merasa, bukan berhasil punya. Oke, Pak. Oke, siap. Ya, diterusin Sabtu Banyak. ntar ya. Diterusin Sabtu Ya, tuh ya. bener Apta ya, bener kan Apta? Embun pagi, Pun aman. pagi. Dahsyat. Oke, Mas Ya, Nunu. Kayaknya sudah ya Mas Nunu ya ya, untuk sementara nah ya itu. teman-teman. Nah ini sebelumnya nanti kita ada info-info dari Kak Rifki. Habis itu kita mau berhening ya teman-teman ya. Siap. Ada sejenak berhening ya Mas Nunu ya biar ya gitu deh pokoknya ya. Oke, monggo Mas Rifki. Sudah ada Mas Rifki? Ya, makasih Bu Ya. Endang, Kang Nunu. Malam ini luar biasa kita dapat insight dari teman-teman ya, Bu Endang, Kang Ya, Nunu. keren Jadi banget. keren-keren banget. Tapi memang kalau ditanya, sebenarnya kalau kita belajar ilmu ini relate-nya kemana sih? Mau ke kerjaan, mau ke manifestasi, ataupun Ya, relation segala macam. Sebenarnya poin simpelnya adalah kita lebih merasa tenang. betul. Dan dengan lebih merasa tenang itu, jadi kalau kita ngomongin hal-hal yang nggak penting itu jadi lebih terminimalisir dan membantu kita untuk fokus untuk semangat kepada kerjaan kita. Itu simpelnya kayak gitu ya. Jadi tadinya mau kerja aja khawatir, sekarang ya kerja tulus aja gitu, enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Makanya efeknya gitu, biasanya efeknya ketika nanti frekuensinya itu sudah bergeser, terlatih untuk bergeser di alfa atau nanti di theta segala macam, biasanya beberapa apa yang selama ini menjadi apa yang dicita-citakan tuh biasanya suka datang gitu ya. Terus juga kadang-kadang hidup juga jadi lebih enak jalaninnya gitu ya. Nah itu sih kenapa kita dari kata hati pengen sharing ini lebih banyak ke Bapak Ibu semua, ke teman-teman, sahabat semua, bahwa biar bisa ngerasain tulus itu gimana sih, ikhlas itu gimana sih gitu. Karena ya, Tuhan aja sering pernah bilang ya di salah satu di apa namanya, sering pernah kita dengar bahwa jiwa-jiwa yang tenang itu selalu dekat dengan frekuensi Tuhan. Jadi kalau kita sadar Tuhan kan, kalau Mas Nunu ada sadar Panca Tuhan, sadar sadar ya. persoalan segala macam di panca sadar itu. Jadi itu yang sebenarnya kenapa Mas Nunu sampai dengan hari ini ya masih terus eksis ya, terus menyebarkan ini, bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan sudah oke, tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi rasa ya, rasa apa yang juga sebenarnya sudah di-embed dalam diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya ilmu ini bukan ilmu yang benar-benar jenius banget, tapi hanya membantu untuk menstrukturkan kembali, mengingatkan kembali bahwa teman-teman tuh punya sesuatu loh gitu yang sebenarnya sudah diinstal di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau kita punya persoalan yang nggak beres-beres, biasanya itu karena kita suka lupa nggak brainwave lagi, lupa nggak ini lagi, lupa kita udah ninggalin kebiasaan yang sebenarnya ngebantuin kita untuk ngejagain frekuensi. Kira-kira gitu ya sahabat semua. Jadi after ini nanti kita akan brainwave bareng ya untuk apa namanya, untuk melatih lagi brainwave-nya bagaimana, dan mudah-mudahan bisa jalan. Terus Mbak Ena, apakah ada slide-nya? Oke, sebentar ya Mas ya. Sambil ngomongin besok Sabtu ya Mas Rifki Ya, ya. insya Allah nanti kita ada Sabtu, ada hard focus teman-teman, sahabat semua. Jadi hard focus di Jakarta. Mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang bisa join, kita tunggu di sana di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 dan 2 Juni. Ya, nanti di sana juga kita akan ada pengecekan brainwave pakai QEEG. Itu juga alumni kita juga ya, Mbak Endang ya, Iya betul. yang
Dari Mudah-mudahan Pak juga Rasda sejak ya Mas ya. ya Pak Rasda. Bentar Oke, Mas. Udah kelihatan belum ya? sudah Oke, kecil. tapi belum. Oke, Ya, karena banyak yang nanya Mas ya, yang bedanya mm-mm. yang online, yang HF sama yang GP nih ya. Jadi mumpung kita ketemu teman-teman, jadi sedikit info aja supaya mungkin lebih paham gitu ya, Mas ya. Ya, Monggo Mas ini kenapa ada 3 beda gitu. Sebetulnya iya. fokusnya apa sih gitu? Ya, Kok di ada sini mau 3 kelas gitu? ya, jadi karena kita pengen menjangkau teman-teman lebih banyak ya, karena mungkin kalau ke Jakarta atau kemana gitu ya, sering kita bikin pelatihan, biasanya nggak bisa join gitu. Nah, makanya kita pengen teman-teman bisa ikut yang online gitu kan, mulai praktek, nanti diajarin tekniknya, apa itu brainwave, apa itu alfamatic segala macam. Nanti juga kita juga berlatih juga untuk bikin serat doa ya, bikin Ya, serat doa. Jadi ini istilahnya review harapannya. ya Mas. Jadi Mm-mm. pelatihannya itu icip-icip lah gitu teman-teman ya. Ya, Makanya kalau baru ikut kelas online masih bingung Mbak Indri ini itu ya mm-mm. memang masih review Mbak Indri. Ya kan Ya, gitu ya. Tapi paling enggak sudah mulai paham fundamentalnya ya, sebetulnya apa sih istrinya dari kuantum ikhlas itu ya. Karena memang ada jarak ya dan waktu yang mungkin memang betul. tidak bisa mendatangi kelas offline gitu. Jadi menyediakan solusi untuk itu gitu dan Iya, alhamdulillah sudah tersedia karena kita juga ada grupnya yang setiap rame bulan terus ya, ya Mbak setiap Indri bulan ya. kita bikin ini Insya Allah supaya setiap bulan teman-teman ya bisa Mas Nunu ya dapat kita join. ada untuk kelas Oke, online-nya. eh, setelah online kita juga punya apa namanya WIH. eh, waktu Indonesia Healing ya. Nanti insya Allah kita akan adakan lagi waktu Indonesia Healing. Jadi Ya, kita setiap latihan bulan sekali ya Mas insya ya Allah ya. setiap bulan sekali. Kemarin karena kita ada bulan puasa, Lebaran dan segala macamnya, mungkin nanti kita akan aktifkan lagi starting di bulan Juli ya, Mbak Endang Ya, ya. ya insya Kita Allah. akan aktifkan lagi Brainwave bareng. Terus mungkin kalau ada sedikit pertanyaan dari teman-teman, dari sahabat semua mengenai teknik Brainwave dan segala macam bisa disampaikan juga di Di sini WIH ya di betul. WIH ini. Semoga dengan ini aja sudah bisa membantu merilis ya nanti ya gitu. Insya Allah. Insya Ya oke. Allah. Ini kan jalannya seperti itu. Ya. Dan nanti di tanggal 1-2 Juni kita akan ada hard focus di Jakarta di Hotel Amorosa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya kesempatan bisa join diskusi langsung sama Mas Nunu. Terus manfaatnya teman-teman bisa lihat sendiri apa yang bisa nanti dirasakan nanti di sana. Semoga nanti kita bisa berjodoh ya, bisa ngobrol banyak di kelas. Makanya juga pada saat kita di grup WA yang ikut hard focus tuh kita kasih materi-materi online juga supaya pada saat nanti sesi diskusi itu jadi lebih lebih dalam lagi Ya. ya terkait teknik, terkait apapun yang teman-teman rasakan dan udah dijalankan sebelum kelas. Ya. Poinnya seperti itu. Intinya di hard focus itu adalah kita punya skill release ya Mas Ya, Rifki ya. sinkronisasi Iya. pikiran dan hati ya, Iya. kira-kira kayak gitu. Dan itu yang praktikal sekali karena mungkin ada yang gimana susah. Nah ini di hard focus itu benar-benar yang kita semua pulang ataupun di situ pun langsung bisa praktek. Gimana sih sebetulnya karena mungkin kalau online gini masih gitu. Nah kalau offline langsung bisa tanya Mas Nu kok jadinya begini, kok rasanya begini gitu. Yang Iya, tadi seperti kata Hana dengan metode air dipakai di segala situasi ya. Dari iya, mulai yang menghadapi pasien, menghadapi dokter, ada keinginan untuk ini itu, alhamdulillah bisa iya, dipakai metodenya ini ya. Jadi mungkin kalau orang bilang ini hanya untuk yang negatif enggak ya. Kadang-kadang kita terlalu senang kan juga tidak bagus ya, Mas Yipki ya. betul. Terlalu ingin Iya. juga tidak bagus. Nah, metode ini makanya tujuannya adalah untuk ketenangan diri yang utama ya. Iya, jadi emang belajar dulu dari awal. Mungkin ini lebih detail lagi Basicnya daripada ya. online ya. Tekniknya segala macamnya nanti juga bisa diskusi langsung. Poinnya itu jadi menambah apa namanya pemahaman juga dari pembelajaran pada saat sesi di kelas. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau memang nanti juga teman-teman pengen join juga untuk apa namanya di bulan Juni juga ya kalau nggak salah Mbak Enda. Itu kita ada goal praying ya. Goal praying di Oh bulan iya. Juni tanggal 28 sampai tanggal 30 itu lebih nanti kepada goal setting ya. Goal Lebih dari goal setting, setting ya Mas ya. lebih dari goal setting. Jadi Iya. nanti kita goal Kalau praying yang ini akan manifestasi dan sebagainya biasanya manifestasi. ada di goal praying ya. Iya. Biasanya Nanti gitu. juga biasanya teman-teman sering nemuin, oh ternyata selama ini tujuan hidup saya ini toh, Iya, gitu ya. betul. Nanti terbimbing.
Dan memang di sini kita akan bikin 2 hari 2 malam intensif ya. 3 hari Terus Mas, juga nanti 3 hari 2 malam. ada teknik-tekniknya yang mesti apa namanya, mesti dilakukan. Terus juga selama proses pelatihan itu juga ada kondaknya ya, supaya nanti prosesnya itu biar cepat, teman-teman cepat lebih mengerti. Seperti Ya, tadi Dokter Hana sampaikan, udah beberapa kali ikut goal praying, HF segala macam, ya alhamdulillah lagi jadi sudah semakin otomatis ya. vibe-nya itu loh Mas yang ngangenin. Soalnya di sana tuh Iya. bahagia gitu ya. Bahagianya itu nggak bisa diceritakan dengan kata-kata kayaknya ya. Iya, jadi hidup itu enjoy aja, walaupun sebenarnya aktivitasnya sibuk ya, bukan berarti kita bahagia tuh leyeh-leyeh juga, enggak pemahamannya Slow enggak ya. seperti itu. Tetap faktanya kita akan ada effort segala macam seperti biasa, tapi selama proses menjalani kerja atau apapun itu, kita seperti mendapatkan apa ya, energi lain yang bisa kita merasakan nyaman, Iya, kira-kira, dan jadi tenang, kayak ini ya, kira-kira gitu. seneng gitu ya, kok nggak capek gitu, Iya, karena lebih kondisinya itu fokus. akhirnya terbuat seperti itu ya, Mbak Endang ya. Nah, Mm-mm. monggo teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu semua, memang kalau ada kesempatan waktunya dan kesempatan lainnya, jika emang ingin mau lebih dalam lagi, ini kelas intensif, ini setahun cuma ada 2 kali ya 2 Mbak Endang kali ya. mulai tahun ini, Mas. Iya. Iya, cuma ada 2 kali mulai tahun ini, jadi ini signature-nya kita. Jadi silakan hubungi adminnya nanti kalau memang ada kesempatan. Oh iya, ada early Kira-kira itu bird-nya sih. sampai kapan Mas itu Mas? Untuk goal praying-nya Sampai Mas? tanggal 8 Juni ya. Tanggal Jadi 8 kalau Juni. 8 Juni itu kayak Mas Nunu ngasih special price ya di angka 6,5 juta ya. Mudah-mudahan Iya. teman-teman bisa ikut. Setelah itu Kalau hard nanti focus Mas masih ada ini nggak? kalau Masih hard ada focus promonya untuk nggak? yang kelas online, sepertinya sudah pernah ikut kelas online, kita Mm-mm. mungkin ada kebijakan untuk kasih diskon ya, mungkin Oh sekitar gitu. 10%-an kira-kira gitu. Oke, kalau berangkatnya couple atau grup gitu juga ya? Ya, Dan yang nggak ikut kira-kira gitu. kelas ya, belum ikut kelas ya. Oke, jadi nanti Oke, kalau goal praying itu teman-teman kita dapat yang namanya dream card. ya Dream kita card-nya itu belajar kita nggak bawa dari rumah, tapi yang kita dapat itu benar-benar sesuai yang kita mau gitu, yang ada di pikiran dan hati kita gitu. Mungkin teman-teman uniknya seperti itu ya. yang udah pernah ikut pasti gitu ya. Ada Mungkin vision ada, board iya juga yang kita betul. belajar buat seperti itu ya, untuk mengidentifikasi Ada sebenarnya puasa goalsnya kita bicara tuh apa. juga ya Mas. Puasa bicara Iya. nanti, terus juga ada mungkin juga terkait manifestasi, ada salah satu teknik kita Mm-mm. diskusi Ya, memang itu adanya di goal ya, praying. Jadi yang ada goal kok praying. belum dapat manifestasi yang seperti apa ya memang itu adanya di goal praying, teman-teman ya. Secara intens memang ke sana ya tentang jati diri kita juga. Kita tuh sebetulnya ngapain sih gitu. Nah, ada banyak kebimbangan ya. Nah, itu banyak terjawab di goal praying gitu ya, Mas Iya, Rifki ya. Dan sip. ada lagi Matur nuwun satu Mbak ya, Endang. Mas ini ada satu yang mungkin saya Mm-mm. tambahkan tadi. Ada Ya, corporate training kalau ya. ini biasa kita lakukan untuk yang corporate ya. Sebenarnya intensinya lebih ke arah bagaimana teman-teman itu bukan menjadi lebih, tapi lebih rileks ya, lebih rileks menjalani tantangan, target dan segala macamnya. Inilah ada salah satu yang kita sampaikan di training ini, supaya juga kita juga menggunakan 2 mesin. Biasanya kita pakai pikiran aja, tapi kita optimalisasi dengan rasa ini yang nanti disetting. Kira-kira sih seperti itu sih. Oke. Oke ya, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh chat sama adminnya ya, ada nomornya juga dan juga mungkin kalau yang ada di grup boleh tanya ke saya deh gitu. Saya kira Oke, cukup ya, Mas Rifki ya. sip. Cukup, Ah, Pak. monggo, monggo Mas Nunu mungkin bisa kita mulai untuk sesi berhening. Dulu kita ada kelompok namanya Kenusantara Berhening tuh Mas. Saya ada cerita bahwa ketika berhening ada dia doain temennya yang sedang sakit, alhamdulillah besok sembuh. Gitu Mas Nuno. Fenomenanya seperti itu. Jadi justru ketika mendoakan orang lain itu lebih cepat terkabul gitu Mas Nuno. Kalau memang mau melakukan afirmasi. Ini sebenarnya yang kita bicarakan tadi ini Mas Nuno, sebelum mic-nya Mas Nuno, mikrofonnya lupa. mikrofonnya tak taruh di mana nih. Sorry. Oke. Kurang gede nih, Dek. Udah gede. Ya, kalau teman-teman peka yang barusan kita apa diskusikan dan dengerin itu adalah apa ya gambaran dari sebuah keluarga, masyarakat dan perusahaan yang mengalir aja.
yang nggak heboh, tapi semuanya beres, ya. Dan ini sebenarnya gampang banget, cuma memang kehidupan kita sudah terlalu memaksa pikiran kita terlalu keras sampai akhirnya yang disebut gampang itu mengikuti frekuensi atau tadi manut kalau karo Gusti Allah itu menjadi susah, ya. Bukan karena ilmu ini susah, karena kita sudah dibiasakan untuk memikirkan hal yang seperti ini nih susah, ya. Tapi dari cerita-cerita tadi itu kita dapat gambaran sebenarnya hidup itu simple, ya. Nah, kan itu latihan brainwave menjadi penting supaya kita bisa menyamakan frekuensi, ya. Jadi selalu ada dua yang saya tuju, yaitu teman-teman bisa maju, tapi teman-teman juga bisa membantu orang lain untuk menghadapi hidupnya dengan cara yang kita diskusikan di sini, ya. Karena ya karena harapannya ke depan kalau nggak pakai hati kita mau jadi apa gitu hidup ini, gitu ya. Kita udah tahu, ya. Oke, kalau itu udah dipahamin, ya, mari kita sama-sama latihan, ya, brainwave. Silakan ambil posisinya, headsetnya dipasang, kita menuju ke gelombang zero point, ya. Coba Bu Endang dicek dulu nanti ya ininya. Oke, Mas. Silakan tarik nafas dan fokus ke dalam. Gimana suaranya, Bu? Aman? Belum, Mas. Belum masuk, Belum. Mas. Ya, Belum masuk. belum, Mas. Oh, belum masuk. Saya sendirian nanti yang dicek dulu mikrofonnya. Oh, oke. Mungkin Saya ini. belum kecolok biasanya, Mas. Bentar. Silakan. Gimana, Bu? Mana, Mas? Belum? Sudah masuk belum, Bu? Belum, tadi suaranya sudah. Tapi keluar lagi coba. Gedein dikit, Mas. Aman, Mas, sudah. Ya Allah.